Oke, assalamualaikum. Ini adalah sore hari di mana saya harus melanjutkan proyek saya, yaitu menyelesaikan bahasan kita pada sistem pembelajaran secara online. Kemarin saya sudah khotimah pada makom yang kedua, yaitu zakat. Makom pertama adalah syahadat, yang kedua itu zakat. Di makom pertama, ketika saya menjelaskan apa itu syahadat, saya bahas di kolam renang. Apa itu zakat, saya bahas di rumah. Dan saya membahas semuanya secara acak, tempatnya, bukan materinya. Kalau materinya saya berurutan, dari mulai pertama, pembahasan pembuka, sampai materi nanti akhir. Maka jangan kaget jika saya pergi ke tempat di mana yang saya inginkan, supaya saya tidak bosan untuk tetap terus melanjutkan proyek saya menyelesaikan buku Menuju Langit ini. Begitupun Anda, biarkan semuanya berjalan dengan semestinya. Jangan biarkan kemalasan menggerogoti jiwamu. Jika malas itu sudah menggerogoti jiwamu, kamu rebahan mulu, maka kamu akan rugi dan menyesal nantinya. Pada makom syahadat, kita menyatakan tekad kuat, ingin meninggalkan dunia. Ya, sok-sokannya ingin meninggalkan dunia. Padahal kita saja masih terikat dengan aturan-aturan dunia. Apalagi yang paling rugi itu seseorang yang mempunyai hutang ataupun kreditan. Kreditan yang panjang sekali hingga tidak bisa dilunasi secepat mungkin. Janganlah membuat diri kalian susah. Jika kalian membuat diri kalian susah, maka harapan hidup di masa depan akan semakin tipis. Jadi harapan ke depan itu akan kurang semangat. Coba kalian lihat perbedaan semangat orang yang punya hutang, punya cicilan, punya kreditan dengan orang yang tidak punya hutang. Ini tidak ada kaitannya dengan menikah. Kebanyakan orang mengaitkan kalau menikah itu banyak pikiran, banyak yang harus dicicil. Itu kalau punya cicilan, tapi kalau tidak punya cicilan, kedua-duanya mempunyai penghasilan, ya tidak ada yang harus dipermasalahkan. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Di belakang ada anak kecil. Itulah kenapa saya mengambil view seperti ini. Dan di belakang saya juga ada kebun bakau. Di kanan saya ada balongnya sudah saat guys. Di kiri saya belum panen tembakaunya. Jadi penghasil tempat yang saya pijak ini adalah Karanganyar, penghasil bakau terbesar se-Jawa Barat menurut saya. Jadi kalau salah, jangan salahkan saya, jangan salahkan sistem, tapi salahkan kebunnya. Mengapa kebunnya sangat banyak di sini? Kebun bakau. Saking besarnya ada pasar bakau, khusus bakau saja, bukan pasar tradisional lainnya. Di sini juga ada pasar hewan, khusus hewan, ada sapi, ada kambing, apalagi sekarang mau memasuki bulan Zulhijjah. Bulan dimana hampir semua orang berkurban, menerima kurban. Baik muslim maupun non-muslim, kebagian daging kurbannya. Karena kurban adalah tradisi umat muslim di Indonesia. Oh, saya sakit nih di sini. Kenapa ya? Mungkin jerawat. Saya masih remaja sepertinya. Bentar ya. Kayak berhasil. Lega sekali ya kalau kita punya jerawat, kemudian jerawat itu sudah kita dapatkan. Wah, sangat bersyukur sekali. Nah, itu adalah sebagai pembuka dari saya, kenapa saya memilih tempat secara acak supaya diri saya tidak bosan dan materi bisa berlanjut. Ya, pada makom syahadat kita menyatakan tekad kuat ingin meninggalkan dunia. Berarti meninggalkan alam materi, keterikatan.
alam yang kita nikmati, yang kita hobikan, makan, minum, nonton bioskop, nonton TV, main HP, main games, PlayStation, Xbox, and many more. Berarti tidak mau terikat oleh dunia materi, keterikatan tadi hutang, cicilan, hobi, dan rasa penasaran terhadap dunia materi. Pada saat itu berarti kita tidak lagi mau diikat oleh dunia, tidak mau. Sebagai persyaratan dalam mendekati Tuhan. Ya, kalau Tuhan saja imateri dan menciptakan kita ke dunia yang materi ini, berarti ada maksud Tuhan supaya manusia itu kembali kepada kebaikan. Saat manusia menyadari melakukan setiap hal yang menurut dia baik, maka dia akan sampai pada jalur Tuhan. Namun ketika manusia itu ingkar pada kebaikan yang telah diketahuinya, maka ia tidak akan pernah sampai ke jalan Tuhan. Seseorang yang tidak menerima peringatan, tidak mengetahui jalan Tuhan, maka dia tidak akan dihisab dan akan selamat. Namun seseorang yang mengetahui kebaikan itu baik tapi tidak dijalani, malah melakukan sesuatu pengingkaran, mengingkari hatinya sendiri, maka jaminannya tidak akan menemui Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa ditemukan jika kita mengikuti kebaikan yang ada dalam diri kita. Sebagai persyaratan dalam mendekati Tuhan, pernyataan itu adalah tekad kuat, diucapkan dan bila perlu dicatat dan disaksikan oleh orang lain. Kalau kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau perlu disaksikan oleh orang lain. Dan kita pun di samping disaksikan mengucapkan syahadat dalam Arab, dijelaskan juga mengapa kita melakukan syahadat itu di depan orang lain. Supaya apa? Apakah kita akan mengumumkan, teman-teman sekalian, saudaraku, saya melakukan syahadat ini supaya saya bertekad lebih kuat untuk menuju jalur Tuhan dan ingin berusaha meninggalkan dunia materi ini. Sehingga teman-teman yang saya cintai, bagi kalian yang merasa diberatkan oleh tekad suci saya, silakan bicara. Dan bagi kalian, kalau saya punya hutang pada kalian, silakan bilang untuk memperingankan saya dalam ikatan materi ini. Dan teman-teman reuni sekalian, janganlah kalian menawari saya bisnis kreditan. Tawarilah saya barang yang real, jual beli, jangan nganjuk beli, jangan. Bila perlu dicatat dan disaksikan orang lain, tetapi bagaimanapun adalah tekad, baru tekad. Kaki masih menempel di permukaan bumi, daya gravitasi masih 100% efektif. Allahu Akbar versus kesombongan. Pada makom pertama, syahadat, baru ada tekad kuat menuju kepada aturan Allah dan Rasulnya. Semacam perjanjian kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia. Kalau meninggal secara tidak sengaja, tapi meninggalkan dunia secara sengaja dan disadari bahwa fitrahnya manusia berbuat kebaikan, terus-terusan berbuat kebaikan, akhirnya ia akan terlepas secara otomatis dari dunia materi. Pada makom kedua, sholat, usaha meninggalkan dunia itu harus sudah dimulai. Pada makam kedua, sholat, usaha meninggalkan dunia itu harus sudah dimulai. Jadi kenapa manusia itu sholat 5 kali sehari dan banyak aktivitas-aktivitas ruhaniyah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dari mulai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, setelah makan, bangun tidur, mau tidur, segala aktivitas itu selalu dikaitkan dan berusaha untuk berdoa dulu kepada Tuhan yang pemilik rohani itu, supaya kita lebih tertarik ke atas langit, supaya kita lebih kuat menuju alam non materi, supaya kita tidak lebih terikat daripada dunia materi. Sehingga bila datang tukang kredit, kita pun akan menolak. Bang, aku nggak akan kredit. Bang, aku cukup makan yang seadanya saja. Aku tidak akan pinjam uang kok. Aku tidak akan pinjam uang, cukup untuk makan saya saja pun sudah cukup apa adanya. Itu dimulai dari
pembenahan diri, yaitu membenahi sifat hati. Pada makam kedua, sholat meninggalkan dunia itu harus dimulai dari pembenahan diri, yaitu membenahi sifat hati. Hatinya dibenahi. Dibenahi, diperbaiki, dan diservis di tukang servis. Tukang servisnya itu adalah diri kita. Jika kita semakin peka terhadap hati kita, maka kita dapat memperbaiki hati kita sendiri. Jika kita kurang peka terhadap diri kita, hati kita, maka kita harus meminta bantuan kepada yang ahlinya. Ahli dari hati adalah Agim. Ada lagi selain dari Agim adalah orang-orang yang menjaga hatinya dalam kesucian, yang menjaga dirinya dalam nilai-nilai keutamaan dalam beribadah, yang menjaga dirinya supaya tidak sombong, dan yang menjaga dirinya dalam spiritual. Kita baru akan mampu melepaskan diri dari ikatan materi bila kita dapat menghilangkan sifat sombong. Kalau manusia masih sombong, tidak akan bisa lepas dari yang namanya ikatan dunia. Walaupun tidak punya hutang ya, tapi kalau punya sombong itu lebih berbahaya daripada hutang. Yang saya bicarakan kepada Anda, kenapa hutang itu saya bahas, karena itu tingkatan pertama terendah dari seseorang itu terikat pada materi, dan tingkatan kedua yang paling tinggi adalah sombong. Yang ada yang ada pada diri kita. Sifat sombonglah yang menjadi penyebab seseorang sangat sulit melepaskan diri dari dunia materi. Aduh, kumahanya mun urang paeh atuh batur teh moal deui bisa ngahargaan urang. Wah, gimana ya kalau saya masuk rumah sakit ini? Nanti orang lain berkata apa? Apa kata dunia nanti? Kita orang sombong itu mengutamakan pandangan orang lain, ingin merasa dihargai. Padahal pandangan orang itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah pandangan Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Bila aturan Tuhan dilanggar, itulah yang berbahaya. Tapi kalau dibicarakan oleh orang, dinyinyiri oleh orang lain, dihina oleh orang lain, dikomentari, haters, jangan takut. Semua itu adalah ilusi, jebakan, dan akan membuat kamu berhalusinasi serta dapat terjebak ke dalam lingkaran setan. Tidak bisa lepas di dalamnya. Uring-uringan, marah kepada orang yang menghina kita. Padahal hinaan itu akan mentak ke orang yang menghina, sedangkan pujian akan sampai kepada Allah dan kebaikan menuju kepada kita. Kita akan baru mampu melepaskan diri dari ikatan materi bila kita dapat menghilangkan sifat sombong yang ada pada diri kita. Kalau sudah hilang sifat sombong, maka kalian akan lebih ringan berjalan menuju langit. Dan meninggalnya juga tidak sakit-sakit amat. Sifat sombonglah yang menjadi penyebab seseorang sangat sulit melepaskan diri dari dunia materi. Ketika malaikat datang kepada orang yang kikir, kepada orang yang sombong, coba bayangkan sesakit apa nyawa orang-orang yang sombong dicabut. Apakah orang-orang sombong berat meninggalkan dunia materi? Tentu saja berat. Saking beratnya ketika dicabut pun tidak bisa dibayangkan. Kesakitan di dunia tidak ada apa-apanya dengan kesakitan orang kikir atau orang sombong dicabut nyawanya. Tidak bisa dibayangkan. Seseorang ingin memiliki kendaraan bagus, dasarnya adalah sifat sombong. Supaya orang lain melihat aku lebih elok lah. Orang tidak mau mengalah, penyebabnya ialah kesombongan, mungelehan. Namun jelema loba ngelehan, banyak mengalah, dia akan beruntung dan dia sudah mengikis kesombongan yang ada pada dirinya. Kalau orang yang tidak mau mengalah, artinya dia sombong dan tidak bisa mengikis kesombongan yang ada pada hatinya. Yang selanjutnya, dia akan berat menuju langit kalau tidak mau mengalah dan ingin dipandang hebat oleh orang lain. Orang tidak mau mengakui kesalahannya, sombong juga. Itu bukan salah aku, kamu tuh yang salah, itu sombong. Dan penyebab kesombongan akan berakibat susah berjalan menuju langit. Tidak bersedia memberi maaf.
Hampurannya, "Ah moal moal dihampura maneh mah, bongana kitu ka urang, gantian sia pemaaf, maafkanlah. Bila kalian rugi atas apa yang orang lain lakukan kepada kalian, jangan minta ganti kalau orang itu tidak sanggup, tapi minta gantilah kalau orang itu sanggup. Kalau tidak sanggup, ikhlaskanlah, nanti kamu akan diganti oleh Tuhan dari jalan manapun yang kamu tidak sangka-sangka. Ikhlas lebih baik. Tidak ikhlas harus pada orang yang mampu. Kalau tidak mampu, ikhlaskan saja. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, nanti salah satunya ada yang mati, bunuh diri atau dibunuh. Itu kejadiannya sering pada orang-orang yang dipaksa. Dipaksa, arti lainnya adalah diperkosa. Kalau secara fisik, secara hak ya, diambil haknya. Seseorang ingin memiliki kendaraan bagus, terus ia orang yang tidak mau mengalah, penyebabnya ialah kesombongan. Orang yang tidak mengakui kesalahannya, tidak bersedia memberi maaf, juga dasarnya adalah sifat sombong. Sifat-sifat sombong. Orang tidak mau dianggap rendah, hayangna dihargaan wae, ingin dianggap tinggi. Saya pribadi tidak masalah dianggap rendah oleh orang lain. Tidak sedikit orang-orang di sekitar saya menganggap saya tidak bekerja. Tidak sedikit orang-orang di sekitar saya menganggap saya tidak kuliah. Padahal sembunyi-sembunyi kuliah saya malam. Karena jauh di Jakarta. Berangkat subuh pulang malam. Siapa yang mau lihat coba? Kemudian tidak mau dianggap tidak mau rendah, tidak mau dianggap rendah oleh orang lain. Seringkali saya menggunakan pakaian sehari-hari yang tidak bagus, warnanya sudah tidak bagus lagi, tapi orang lain dapat memakluminya bahwa itulah penampilan saya sehari-hari. Kalau saya ingin dihargai dan ingin lebih tinggi dipandang oleh orang lain, maka saya akan menggunakan pakaian terbaik saya setiap hari. Tapi buktinya saya berpenampilan apa adanya. Karena apa? Karena tujuan saya itu bukan ingin dihargai oleh orang lain, tapi ingin dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya keluar rumah tidak memakai pakaian gulat. Artinya pakai selempang saja. Dan tidak menggunakan pakaian renang. Kalau renang, pakaian renang gunakan di kolam renang. Itu kalau menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim. Setelah zolim, sombong, ingin diperhatikan oleh orang lain, caper, cari perhatian. Ya, caper juga masuk pada kategori kesombongan. Orang orang tidak mau menganggap rendah, tidak mau dianggap rendah, dasarnya adalah kesombongan. Orang tersinggung bila tidak disebut gelarnya. Saya gelarnya SAG. Bila orang lain memanggil saya dengan sebutan Ustadz, tidak masalah karena memang ada gelarnya. Tidak munafik juga. Ustadz, terus saya berkata, bukan, saya bukan Ustadz, padahal saya Ustadz. Kemudian bila orang lain memanggil saya nama, saya pun tidak berkata kepada orang lain, panggil saya Ustadz, saya kan udah sekolah tinggi-tinggi. Tidak pula seperti itu. Terserah orang lain saja mau memanggil saya apa. Yang penting saya mempunyai tujuan berusaha untuk sampai menuju langit. Walaupun orang lain menyebut nama atau menyebut gelar saya, itu tidak masalah. Karena gelar itu akan dipertanggungjawabkan nanti bila kita memegangnya kuat-kuat di akhirat nanti. Dasarnya adalah sifat sombong. Ya tidak tuh. Saya pribadi tidak masalah kalau tidak disebut gelar. Orang tidak bersedia mundur dari jabatan sekalipun ia telah gagal dalam jabatan. Itu pun termasuk kesombongan. Kalau sudah menjabat, terus salah, bukannya malu tapi mempertahankan jabatannya. Harusnya mengundurkan diri. Itu adalah mental emas. Orang Jepang seperti itu. Kalau ada kesalahan, dia malu dan mengundurkan diri. Lalu jabatannya diisi oleh orang yang lebih baik darinya supaya negaranya tidak hancur. Kalau orang sombong memimpin negara ketika ia berbuat kesalahan dan tidak ingin digantikan, artinya apa? Negaranya akan cepat hancur, porak-poranda, krisis seperti sekarang. Kesombongan yang sangat berbahaya ialah kesombongan yang tidak disadari. Ini yang paling bahaya. Kalau tadi yang disadari ya, seperti yang saya menanyakan pada diri saya sendiri, ini tidak, itu tidak. Tapi kalau ini tidak disadari, saya curiga jangan-jangan saya termasuk di dalamnya.
Karena itu sebelum kita benar-benar berusaha meninggalkan dunia, kita harus benar-benar mengenali apa sombong itu dan kita harus menghilangkan sifat sombong tersebut. Sombong itu apa sih? Kita lihat. Sombong itu hakikatnya ialah tidak menerima direndahkan atau dihina atau tidak mau dihina. Orang kalau tidak mau dihina itu sudah termasuk sombong tingkat dasar. Orang tidak mau direndahkan itu adalah sombong tingkat dasar. Lalu bagaimana jika orang lain merendahkan kita, kita laporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik. Atau kita ikhlaskan saja dan berdoa kepada Tuhan supaya ia diberikan hidayah. Karena itu sebelum kita benar-benar berusaha meninggalkan dunia, kita harus benar-benar mengenali apa kesombongan itu dari diri kita untuk menghilangkan kesombongan tersebut. Akarnya adalah harga diri. Apa itu harga diri? Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya harga diri. Walaupun dihina oleh orang lain, tidak ada pengaruhnya tuh kepada diri saya. Harga diri yang tinggi itulah esensi sombong, dasar kesombongan, esensi, isi dari sifat sombong itu. Salat pada intinya akan membakar sifat sombong tersebut. Biarpun orang menganggap sok alim, kayak sok ganteng, sok tampan, sok iye, tapi kalau lihatnya lurus dan mempunyai tekad, dia tidak akan melihat orang lain dan dia hanya akan lurus pada tujuan yang dia capai, yaitu menuju langit. Semua gerakan sholat dimulai dengan bacaan Allahu Akbar. Mulai sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, itu akan meruntuhkan, membakar sifat ingin dihargai. Itu fungsi sholat yang pertama. Bagaimana supaya kita fokus terhadap langit dan tidak mengutamakan ingin dihargai. Akan ruku kita membaca Allahu Akbar, akan sujud kita ucapkan Allahu Akbar, dan seterusnya sampai salam. Jika salat 5 kali sehari semalam berapa Allahu Akbar kita ucapkan, coba hitung sama-sama. Itu tidak ada artinya bila kita ucapkan hanya sebagai komponen salat atau sebagai ritual saja. Kalau spiritualnya itu tadi dihayati, difikirkan, apakah dengan salat saya sudah bisa mengekang nafsu, apakah dengan salat yang saya lakukan saya sudah tidak peduli dengan yang namanya cacian orang lain, apakah dengan salat saya sudah tidak risih lagi dengan hinaan orang lain. Kalau ya, maka salat Anda berhasil di tahap pertama. Ucapan itu akan membakar kesombongan bila diucapkan dengan sungguh-sungguh, menyadari keagungan Tuhan dan kekecilan diri kita. Kenapa kita ingin dihargai? Karena kita merasa besar. Kalau kita merasa kecil dan Tuhan besar, maka kita tidak perlu sedih jika dihina. Karena kita pun kecil, sama seperti orang yang menghinanya. Kita patut kecewa jika seseorang yang menghina kita itu adalah orang yang besar. Sebesar planet lah, monster. Kita kecewa, tapi dia tidak ada kan. Yang ada yang menghina kita adalah orang-orang kecil sama seperti kita, sama-sama makan nasi, sama-sama pakai baju, bukan seorang yang lebih besar derajatnya. Karena orang yang lebih besar derajatnya adalah orang yang ditinggikan oleh Tuhan, utusan Tuhan, itu yang ditinggikan. Kalau seorang yang utusan Tuhan melaknat, maka kita pun melaknat juga. Kalau dilaknat, maka setan, seseorang yang dilaknat itu setan. Laknatnya setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama tentang kesombongan selesai. Wassalamualaikum.